Di sebuah kerajaan yang damai di Jawa Timur, hiduplah seorang putri bernama Dewi Limaran. Putri ini terkenal karena dua hal, kecantikannya yang lembut dan hatinya yang penuh kasih. Ia menyapa rakyat dengan senyum hangat, merawat taman istana dengan tangannya sendiri, dan selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Orang-orang mencintainya bukan karena gelarnya, tetapi karena ketulusannya. Namun, tidak semua orang senang melihat cahaya kebaikan itu. Di pinggir hutan, tinggal seorang penyihir bernama Mbok Rondo Ireng, wanita yang hatinya diliputi iri dan kesepian. Ia merasa semua perhatian yang diberikan rakyat kepada Dewi Limaran seharusnya menjadi miliknya. Jika kecantikan dan kebaikannya hilang, pikirnya, tak ada lagi yang mengaguminya. Pada suatu sore yang tenang, ketika Dewi Limaran berjalan di tepi sungai sambil memetik bunga liar, kabut tiba-tiba turun perlahan. Dari balik kabut itu, muncul Mbok Rondo Ireng dengan tatapan gelap. "Putri Dewi Limaran," katanya, "kau terlalu sempurna dan aku tidak menyukainya." Putri itu terkejut, tetapi tetap berbicara dengan lembut. "Aku tidak ingin menyaingi siapapun, aku hanya berusaha berbuat baik." Namun, perkataan itu tak menggoyahkan hati penyihir. Ia mengangkat tongkatnya, dan dalam sekejap, cahaya kuning menyilaukan menyelimuti sang putri. Saat cahaya itu lenyap, tubuh Dewi Limaran telah berubah. Ia bukan lagi manusia, melainkan seekor keong kecil dengan cangkang berwarna emas. Tanpa belas kasihan, penyihir itu mendorong keong emas ke sungai. Arus mengalir membawanya jauh, hingga tak terlihat lagi. Beberapa hari berlalu, keong emas terbawa arus, melewati bebatuan dan rerumputan sungai, hingga akhirnya terdampar di desa kecil. Di desa itu, tinggal seorang nenek bernama Mbok Rondo Dadapan. Ia hidup sendirian dan menjalani hari-hari dengan sederhana. Suatu pagi, ketika nenek mengambil air di dekat sawah, ia melihat sesuatu berkilau di permukaan tanah. Sot didikoti. Ia menemukan seekor keong dengan warna emas yang indah. "Cantiknya," gumam nenek. "Walau kecil, kau pasti istimewa. Temani nenek ya." Ia membawa keong itu pulang dan meletakkannya di tempayan air. Esok harinya, nenek terkejut. Rumah yang biasanya berantakan tiba-tiba bersih rapi. Air sumur sudah diambilkan. Bahkan, makanan hangat tersaji di meja. Nenek menggeleng heran. Siapa yang membantu nenek? Tidak ada orang lain di sini. Hari berikutnya, hal serupa terjadi lagi. Semua pekerjaan rumah selesai tanpa nenek menyentuh apapun. Akhirnya, nenek memutuskan untuk mencari tahu. Pagi itu ia pura-pura pergi ke ladang. Namun, diam-diam ia bersembunyi di balik pintu. Tak lama kemudian, rumah itu dipenuhi cahaya lembut berwarna emas. Tempayan air bergetar, dan dari dalamnya muncul sosok seorang gadis cantik. Itulah Dewi Limaran dalam wujud manusia. Dengan tenong, ia mulai menyapu, memasak, dan merapikan rumah. Nenek menutup mulutnya menahan terkejut. Setelah beberapa saat, ia keluar dari persembunyian dan berkata pelan, "Anakku, apakah kau yang selama ini menolong nenek?" Putri itu tersentak, tetapi nenek tersenyum hangat. "Tidak apa-apa, ceritakanlah semuanya." Dengan suara lirih, Dewi Limaran menceritakan kutukan penyihir dan bagaimana ia berubah menjadi keong emas. Nenek memegang tangannya dan berkata, "Kau boleh tinggal di sini. Nenek tidak meminta apapun darimu, anakku." Sejak saat itu, mereka hidup bersama. Setiap pagi dan malam, Dewi Limaran kembali menjadi manusia dan membantu nenek. Siang hari, ia berubah menjadi keong kembali. Keduanya saling mengisi. Putri memberikan tenaga dan cinta kasih, dan nenek memberikan perlindungan serta kehangatan seperti seorang ibu. Namun, kabar tentang cahaya emas yang sering muncul di rumah nenek akhirnya terdengar oleh peliharaan Mbok Rondo Ireng, seekor burung gagak hitam. Ia terbang mencari penyihir dan memberitahu bahwa kutukan putri masih belum sempurna. Penyihir itu murka. Ia pergi ke desa untuk mengakhiri semuanya. Namun ketika ia tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat penyihir mengangkat tongkatnya untuk menyerang,
Angin berputar, dan langit berubah cerah. Seekor bangau putih melintas rendah, mengibaskan sayapnya, dan memancarkan cahaya terang yang menabrak tongkat penyihir. Tongkat itu patah, dan kekuatan gelap penyihir melemah. Ia terhempas ke belakang, lalu melarikan diri. Tak mampu lagi melanjutkan kutukannya. Di dalam rumah kecil itu, tempayan tempat keong emas berada memancarkan cahaya sangat terang. Cangkang emas mulai retak, dan dalam sekejap, Dewi Limaran kembali menjadi manusia sepenuhnya. Nenek memeluk putri itu sambil menangis lega. "Anakku, akhirnya kau bebas." Beberapa hari kemudian, prajurit kerajaan datang mencari putri setelah mendengar kabar dari warga desa. Dewi Limaran kembali ke istana, dan nenek yang telah merawatnya ikut serta dan diperlakukan seperti keluarga. Putri Dewi Limaran tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana. Ia tak pernah melupakan nenek yang menolongnya saat ia paling lemah. Dan setiap kali ia berbicara kepada rakyatnya, ia mengingatkan, kebaikan, sekecil apapun, tidak akan hilang. Ia akan kembali kepada kita dengan cara yang paling indah dan tak terduga.